Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama saya Maya Anjani. Saya merupakan mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang dengan prodi Administrasi Publik NIM 22101044. Kali ini kita akan belajar tentang sistem hukum di Indonesia. Sebelum masuk ke materi lebih dalam, tahu nggak sih apa itu sistem? Hah? Apa? Belum tahu? Sini aku kasih tahu. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara fungsional dan saling tergantung membentuk suatu kesatuan kerja. Kalau hukum, pengertiannya apa? Hukum sebenarnya tidak memiliki arti yang pasti, namun kita mendefinisikan hukum secara umum sebagai himpunan peraturan-peraturan hidup yang berisikan suatu perintah dan larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal. Menurut ahli Belafroid, hukum adalah peraturan yang berlaku pada suatu masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat tersebut dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di masyarakat itu. Sifat hukum sendiri bersifat memaksa loh, dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau kamu berbuat jahat, siap-siap kena hukum ya. Pengertian sistem udah, pengertian hukum juga udah. Jadi sistem hukum apa pengertiannya? Sistem hukum sebagai suatu sistem adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, di mana keseluruhan bagian atau komponennya berkaitan satu sama lainnya. Sistem hukum menurut Harold J. Berman memiliki beberapa komponen definisi tentang sistem hukum. 1. Keseluruhan aturan dan prosedur yang spesifik yang karena itu dapat dibedakan ciri-cirinya dari kaidah-kaidah sosial yang lain. 2. Pada umumnya dan kemudian daripada itu yang secara relatif konsisten diterapkan oleh struktur otoritas profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Sistem hukum di Indonesia ada 3. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Yang kedua, sistem hukum Islam. Dan yang ketiga, sistem hukum adat. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental yang dianut di Indonesia yaitu 1. Hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis. Yang kedua, tujuan hukum, kepastian hukum atau nilai utama dapat diwujudkan kalau tindakan manusia diatur dengan peraturan tertulis. Yang ketiga, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Dan yang keempat, hakim berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Lalu yang kedua, ada hukum Islam. Nah, hukum Islam ini dianut oleh negara Arab, Afrika, dan berkembang di Asia, contohnya Indonesia. Sumber hukum Islam ini adalah Quran, Sunnah, Nabi, Ijma, dan Qiyas. Dasar hukumnya mengatur segi pembangunan, politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Di Indonesia sendiri, Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang disebut juga hukum jinayat. Undang-undang yang menerapkan disebut Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Beberapa pelanggaran yang diatur menurut hukum pidana Islam meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, bermesraan di luar hubungan nikah, dan seks sesama jenis. Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini diganjar hukuman cambuk, denda, atau kurungan. Yang ketiga, hukum adat di Indonesia mengandung makna hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat. Ciri-ciri hukum adat diantaranya yaitu 1. Bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. 2. Bersifat tradisional dan berpangkal terhadap nenek moyang. Dan yang ketiga, dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian dan keadaan hidup silih berganti. Lalu juga ada pemuka adat adalah pemimpin yang berperan melaksanakan hukum adat.
Contohnya di Indonesia ada hukum waris adat Batak. Hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat tentang waris ini merupakan salah satu di antara hukum Indonesia yang tidak tertulis tetapi diyakini benar oleh para masyarakat asli dari suku tersebut. Hukum waris adat Batak menganut sistem kekeluargaan, patrilineal, dan sistem pewarisan individu atau perseorangan. Sistem kekeluargaan yang patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang garis keturunan ditarik dari ayah. Sistem kekeluargaan seperti ini mengakibatkan anak perempuan dari keluarga masyarakat Batak tidak mendapatkan hak waris atau harta dari orang tuanya. Tadi kita udah belajar tentang sistem hukum ya. Sekarang kita masuk materi tentang hukum pidana. Hukum pidana disebut juga ius ponale, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarnya diancam hukuman. Pengertian umum hukum pidana hampir mirip dengan pengertian menurut para ahli. Contohnya pengertian dari WLG 5. Hukum pidana itu dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dan yang kedua ada dari menurut Algro Jensen. Hukum pidana merupakan hukum yang digunakan oleh penguasa atau hakim untuk memperingati mereka yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar. Ada dua jenis hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana material atau KUHP, berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang diancam dengan hukuman. Pada hukum pidana material, hukum ini mengatur pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Dan yang kedua, ada hukum pidana formil atau KUHAP. Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan atau proses hukum pidana material, mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Proses hukum ini diantaranya ada penyelidikan, penyidik, dakwaan, tuntutan, dan lain sebagainya. Dilihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, delik material. Tekanan pada perumusan ini menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau diancam pidana oleh undang-undang. Misalnya, pasal 338 tentang pembunuhan. Meski pelaku berniat membunuh korban, tetapi korban belum sampai tewas, maka pelaku tidak dijerat pasal pembunuhan, melainkan percobaan pembunuhan atau pasal 338 Judco pasal 53 ayat 3 KUHP. Dan yang kedua ada delik formil, yang menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang atau diancam pidana oleh undang-undang. Contohnya pasal 362 tentang pencurian. Seseorang dapat dipidana karena pencurian, meski barang yang hendak dicuri belum sempat diambil atau pencurian belum selesai. Nah, selesai sudah materi kita tentang sistem hukum dan hukum pidana di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Bapak Fahmi Amriko. Sekian dari saya, goodbye and see you next video. Dadah!